Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillahi ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para syaraib dan alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita hidayah, inayah dan kekuatan untuk selalu beribadah kepadanya. Kemudian tidak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, zuriat beliau, para sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, kita masuk ke 29 daripada surah Al-Quran. At-tasi'atu wal ishrun min surahil Quran, suratul Ankabut, makiyatun wa ayatuha tis'un wa sittun. Yang ke-29 dari surah-surah Al-Quran adalah surat yang bernama Al-Ankabut. Al-Ankabut ini diturunkan di Makkah dan ayat-ayatnya berjumlah 69 ayat. Dinamakan surat Al-Ankabut. Al-Ankabut artinya adalah laba-laba, bahasa kita habibitak. Ini surat namanya surat Habibitak. Dinamakan demikian karena di dalam surat ini ada cerita sedikit tentang sarang atau rumah Habibitak. Sebagaimana tersebut dalam ayat 41 yang berbunyi, Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Mathalul ladzina ittakhadzuna min dunillahi awliya, perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah itu awliya. Orang-orang yang menjadikan selain Allah itu Tuhan, yang menjadikan selain Allah itu pegangan, yang menjadikan selain Allah itu tempat berpegang. Sebagaimana perumpamaan laba-laba yang membuat rumahnya. Sesungguhnya paling lemah rumah adalah rumah laba-laba. Rumah itu biasanya adalah sesuatu yang menaungi dari kepanasan, menaungi dari kehujanan, mencegah daripada kedinginan, itu ngarannya rumah. Sedangkan rumah laba-laba, rumah Habibitak, kada menaungi daripada kehujanan, kada menaungi daripada kepanasan, dan kada mencegah daripada kedinginan. Itu ya sarang Habibitak. Allah berfirman, wa inna awhanal buyut labaitul ankabut, paling lemah rumah laba-laba, rumah Habibitak. Law kanu ya'lamun, jikalau mereka mengetahui. Sebagian ulama tafsir menafsirkan maksud daripada Allah memberikan contoh laba-laba itu, ibadatul kuffar li ghairillahi ta'ala kabaitil ankabut. Orang-orang kafir yang menyembah berhala,
Orang-orang kafir yang menyembah selain Allah itu sama dengan sarang kabibitak. Kada bisa memberikan apa-apa kepada dia. Kada akan bisa menaungi daripada hujan, kada akan bisa menaungi daripada kepanasan, macam sarang kabibitak itu. Wariyaul amilin kabaitil ankabut. Riyaknya orang-orang yang beribadah, riyaknya orang-orang yang beramal sama dengan orang yang mengulah sarang kabibitak tadi. Kita beramal bukan karena Allah. Di akhirat nanti kita disuruh Allah mengambil pahala kepada orang tersebut. Apakah orang tersebut itu bisa memberi kita pahala? Tentu kada akan bisa, karena dia pun perlu pahala. Wasiqatu ghairillah ta'ala kabaitil ankabut aidan, dan orang yang berpegang kepada selain Allah sama dengan rumah kabibitak juga. Kada kalau dipegang, rumahnya lemah. Orang yang berpegang dengan tentaranya, orang yang merasa kuat dengan kekuatan tentaranya, kalau sudah berhadapan dengan Allah hancur dan runtuh macam Fir'aun. Fir'aun sangat kuat, punya senjata tentara yang lengkap. Dia merasa tidak akan terkalahkan oleh siapapun. Nah, Fir'aun berpegang kepada tentara. Begitu menghadapi Allah, tentaranya hancur, Fir'aunnya mati. Qarun contoh, berpegang dengan hartanya. Qarun merasa jaya karena banyak punya harta. Qarun merasa berkuasa karena banyak punya harta. Qarun berbuat semaunya karena banyak punya harta. Akhirnya Qarun dan harta-hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh-contoh orang yang berpegang kepada selain Allah. Sama dengan rumah atau sarang kabibitak tadi, kada akan bisa memberikan apa-apa kepada kita. Nah, oleh karena di sini ada sedikit kisah Ankabut, lalu surat yang ke-29 dinamai suratul Ankabut tadi. Para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana surat-surat yang lain, surat Al-Ankabut pun banyak memberikan petunjuk, jalan atau arahan kepada kita untuk menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara lain kita kutip ayat 2 dan 3 dari surat Al-Ankabut. Ahasiban nas ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ini dua ayat Allah memberikan petunjuk kepada kita. Ahasiban nas, adakah menyangka itu manusia bahwa mereka dibiarkan mengata atau mengaku kami beriman dan mereka tidak diuji? Allah menjawab tentu tidak. Orang yang mengaku beriman akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kadang akan membenarkan hanya sekedar pengakuan belaka kami beriman kepada Allah tanpa melalui ujian. Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah Maha tahu orang-orang yang benar yang lulus dalam ujiannya, dan Allah tahu orang-orang yang dusta dalam pengakuannya beriman kepada Allah, setelah diuji ternyata tidak lulus keimanannya. Nah, semuaan kita mengaku merasa beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik di mulut, baik di hati, kita mengaku amantu billah, aku beriman dengan Allah. Nah, kita mengaku itu Allah kadang akan membiarkan hanya pengakuan.
Allah akan menguji kita agar kita sendiri tahu apakah iman kita benar atau kada. Bukan Allah supaya tahu, Allah sudah tahu mana nang bujur mana nang kada, cuma agar ampun diri tahu. Dikira asa beriman seorang padahal kada. Nah kalau kada diuji kita kada tahu diri kita apa beriman atau kada. Ujian yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mengaku beriman tadi antara lain adalah jihad fisabilillah. Disuruh berperang, meninggalkan anak, istri, harta, membawa pedang untuk menghadap musuh, taruhannya mati. Diuji mereka untuk berjihad fisabilillah. Ada diuji dengan sakit. Orang yang mengaku beriman kepada Allah begitu diperintah jihad ternyata malas. Allah tahu bahwa dia dusta dalam pengakuannya. Orang yang mengaku beriman kepada Allah begitu diuji Allah dengan sakit ternyata dia keluh kasah. Allah Maha tahu bahwa orang ini kada benar mengaku beriman. Di antara ujian Allah kepada kita adalah al-faqr. Hidup dalam keadaan serba tidak cukup atau fakir. Fakir ujian. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang beriman kepada Allah yang diuji dengan fakir. Fakir ini saraba kada kawa. Nak nukar rumah kada kawa. Nak nukar sepeda motor kada kawa. Anak nukar baju nang baik kayak orang kada kawa. Anak babini kada kawa. Saraba kada kawa. Fakir. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengaku beriman, hari-hari kita baca amantu billah, aku beriman dengan Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Allah pasti menguji. Bujur kada kita mengucap amantu billah? Diuji Allah antara lain dengan fakir. Bila lulus kita akan termasuk di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Jadi Nabi, aku naik ke surga. Aku lihat surga, ternyata paling banyak penghuni surga adalah fuqara, orang-orang yang fakir di dalam dunia. Ini orang-orang fakir yang lulus tes, lulus ujian. Apabila kefakiran itu kada lulus, seseorang kada lulus dalam ujian kefakiran, dia termasuk dalam sabda Rasulullah yang berbunyi kadal faqru ayyakuna kufra. Kefakiran itu hampir-hampir membawa kepada kekafiran. Banyak orang fakir jadi kafir karena tergoda dengan harta. Orang yang imannya lemah digoda dengan harta, pindah agama. Kadal faqru ayyakuna kufra. Nah, ini orang-orang yang tidak lulus ujian kefakiran. Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wal zillati. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau minal faqri, daripada fakir, wal qillah, seraba sedikit, wazillah, kehinaan. Nah, Rasulullah berlindung daripada fakir nang kada lulus uji tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kayak apa orang-orang fakir? Bagaimana caranya orang-orang fakir supaya dia lulus diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga dalam dunia dia fakir, tapi di akhirat dia merupakan orang-orang yang awalin, yang pertama masuk ke dalam surga, golongan yang pertama masuk ke dalam surga. Para ulama menyimpulkan bahwa orang-orang beriman yang diuji Allah dengan kefakiran, hendaknya dia melakukan 6 hal
Apabila mereka bisa melakukan 6 hal ini, maka dia tergolong orang yang lulus dengan ujian kefakiran tersebut. Para muhibbin rahimakumullah, yang pertama yang mesti dilakukan oleh seorang fuqara, ar-ridha bil faqr, ridha dengan fakir. Arti ridha apa? Setuju. Aku setuju dijadikan Allah sebagai fuqara. Aku setuju dijadikan Allah sebagai orang fakir. Kadang memperutis, kadang membahas kepada Allah. Ridha bil fakri, senang dijadikan Allah orang fakir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaral fuqara a'tullah ar-ridha min qulubikum tazfaru bi sawi faqrikum wa illa fala. Kata Rasulullah, wahai orang-orang fakir, berikanlah ridha kepada Allah dari hati kamu, niscaya kamu dapatkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Orang fakir, walaupun dia kada beribadah, walaupun dia kada beramal, tapi dia ridha dengan fakirnya, sudah pahala. Ujar Nabi kita, a'atullah ar-ridha min qulubikum, berikan kepada Allah ridha dari hati kamu, kamu dapat pahala fakir. Wa illa, jikalau tidak pala, maka engkau tidak dapat pahala. Ada 3 macam kelompok manusia fuqara yang menyikapi kefakiran. 1 baik, 2 sadang, 3 buruk. Dibalik bisa juga 1 buruk, 2 sedang, 3 baik. Yang pertama yang baik adalah ridha, dipakirkan oleh Allah. Hidup kada mau nang kaya orang, berdagang apa aja habis. Memang cirinya dalam jadi fakir. Mulai dalam parut sudah ditulis ini orang jadi fakir sampai mati. Dagang apa aja kada mau baik, rugi aja, banyak bisi hutang. Ini sudah ridha dengan kefakiran itu. Dan jangan minta kaya kepada Allah. Bila minta kaya berarti kada ridha dengan fakir ngarannya. Ya Allah, kayakanlah hamba, berarti kada ridha dengan kefakiran itu. Jangan minta kaya kepada Allah, ridha, senang dengan fakir. Ini tingkatan pertama. Nang jadi pahala fakirnya itu. Yang kedua, dia benci dengan fakir, tapi dia tidak benci dengan Allah yang membuat dia fakir. Ini kada katuju lawan fakir ini. Dengan keadaan fakir ini kada katuju, tapi dia senang kepada Allah yang menciptakan kefakiran itu. Nah, ini orang selamat, namun belum tentu dapat pahala. Kada katuju lawan kefakiran, cuma ridha dengan Allah, senang dengan Allah Ta'ala yang membuat dia fakir. Contohnya supaya kau memaham, kita ada bisi penyakit, kemudian ngejar dokter dioperasi, samuan kita kada katuju lawan operasi, samuan kada katuju lawan operasi ini tuh dibalah paru. Tapi kita senang lawan dokter nang mau operasi. Kita senang dengan dokter nang hakun mau operasi. Bahkan kita bayar, kita beri duit, kita terima kasih lagi lawan dokter itu. Nah, lawan operasinya kita kada katuju, tapi lawan tukang operasi kita katuju. Nah, sama dengan ini, lawan fakir kita kada katuju, tapi dengan Allah yang membuat fakir kita senang. Nah, ini selamat, namun belum tentu dapat pahala. Yang ketiga, orang nang kada katuju dengan fakir dan membahas i'tirat kepada Allah. Kenapa ya Allah aku dipakirkan padahal aku keturunan orang sugih? Umpamanya, ya Allah kenapa aku fakir padahal aku banyak bisi kawan orang-orang sugih? Nah, ini
i'tirad kepada Allah, memprotes lawan Allah, kenapa aku dijadikan fakir? Nah, ini orang berdosa dengan fakirnya. Ini nang hadis Nabi tadi nang hampir-hampir kefakiran itu membawa kepada kekafiran. Tidak ridha dengan ketentuan Allah. Jadi orang fakir mestinya ridha dengan kefakirannya. Paling kada mengkada kawan ini umpat dinang nomor 2. Udah hendak bang fakir harus sugih hidup ini. Cuma lawan Tuhan kada apa-apa. Ada masalah Tuhan fakirkan aku, kada jadi masalah Tuhan sugihkan, cuma hendak sugih. Nah itu selamat, namun kada tentu dapat pahala. Paling kada di situ andaknya kita jangan di nomor 3. Yang kedua, izharu ta'affuf wa tajammul wa la yuzhirul faqra wasyaqwa ila ghairillahi ta'ala. Orang fakir itu mesti menampakkan kehormatan dirinya. Jangan mengemis. Jangan mengemis. Minta-minta, menadah tangan. Mengaji lagi pulang sambil mengaji. Sangat kada disenangi oleh agama. Menampakkan kesusahan kepada selain Allah itu kada diketujui oleh Allah. Orang fakir yang benar adalah dia menampakkan kehormatan dirinya, gengsi minta, gengsi minjam pun orang kaya. Nah itu hebat karena kada sombong, bukan sombong. Sombong itu menghinakan orang, mengangkat diri seorang itu sombong karena. Kalau gengsi minjam pun orang kaya itu lain sombong, itu menjaga kehormatan dirinya sebagai fukara. Izharu ta'affuf wa tajammul, menampakkan kehormatan diri dan menampakkan keelokan. Lah perlu kantung kada kandal isi, maksud kertas dalamnya kada kakaruan nang apakah? Tampakkan beripuk ning diisi artinya. Itu disuruh berpahala. Menampakkan aku ini ada isi, udah kertas banget dalamnya nang apa? Kada kakaruan tampol dalamnya. Ini pura-pura nang berpahala. Pura-pura ada nang berpahala, termasuk pura-pura berduit. Artinya apa? Kada menampakkan kesusahan, kada menampakkan kehinaan kepada manusia. Rasulullah bersabda, "Innallaha yuhibbul faqir al-muta'affif abal 'iyal." Sesungguhnya Allah cinta kepada orang fakir yang menjaga diri dari minta-minta dan punya tanggungan hidup yang banyak. Innallaha yuhibbul faqir. Yang ketiga, orang fakir kalau hendak selamat, an la yatawadha'a lil aghniya li ghinahum, bahwa dia tidak boleh merendahkan dirinya kepada orang kaya karena kekayaan mereka. Jangan suyuk di hadapan orang sugih. Agama melarang itu. Alla yatawadhu alil aghniya lighinahum, bahwa dia tidak tawadhu bagi orang kaya karena kekayaan mereka. Kalau orang fakir ini tunduk hormat kepada orang kaya karena kekayaannya, tamak ngarannya, menjilat itu. Tamalluk bahasa Arabnya, kada boleh. Qala al-Imam Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali berkata, ma ahsana tawadhu al-ghani li fakirin ragbatan bi thawabillahi ta'ala wa ahsanu minhu tayhul fakir 'ala al-ghani sikatan billah azza wa jalla. Jadi Sayyidina Ali, alangkah baiknya tawadhunya orang kaya kepada orang fakir karena dia semata-mata mengharap pahala Allah. Kalau orang itu sugih tawadhu kepada orang fakir sangat bagus. Alangkah bagus daripada itu orang fakir yang acuh kepada orang kaya. Orang fakir yang acuh kepada orang kaya. Yang keempat, an la yaqtura bisababil faqri an ibadah wa sadaqah, bahwa orang fakir itu janganlah dia lemah beribadah,
bersedekah karena kefakiran. Mentang-mentang fakir, subuh melanda, mentang-mentang ada duit, mentang-mentang fakir beribadah kulir, bersedekah sedikit pun kada mau juga. Nah, jangan macam itu. Jangan sekali-kali kefakiran itu diulah alasan untuk meninggalkan ibadah atau sedekah. Kenapa? Sebabnya karena ibadah atau sedekah dari orang fakir itu sangat mahal nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayang kalau ditinggalkan. Rasulullah bersabda, "Idza qala al-ghaniyyu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa qala al-faqir mithla dhalik lam yarhaqil ghaniyyu bil faqir walau anfaqa bihi 10,000 dirham wa kadzalika a'malul bir kulluha." Ujar Nabi kita, bila orang sugih itu berkata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan orang fakir berkata seperti itu juga, maka orang sugih itu pahalanya kada kau menyamai lawan orang fakir itu. Walaupun ditambah orang sugih tadi menyumbang 100.000 dirham, pahalanya masih ganal orang fakir. Ini orang sugih mengata la ilaha illallah, menyumbang 100.000. Ada orang fakir mengucap la ilaha illallah, masih ganal si fakir ini pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sayang dibuang-buang. Jangan karena fakir lalu kada beramal. Dan seluruh amal kebaikan seperti itu. Sembahyang 2 rakaat orang fakir, 2 rakaat orang sugih, lain pahalanya. Maginnya orang sugih nang kikir, maginnya ini sugih nang pemurah ya tuh kalah. 1 rakaat tambahnya 100.000, 2 rakaat 200.000 nyumbang. Orang fakir 2 rakaat kada besi sumbangan, ini ganal fakir ini pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dirhamun min sadaqatin afdal indallah min 100,000 dirham. Ujar Nabi kita, 1 dirham sedekah bisa lebih afdal di sisi Allah daripada 100 dirham. 1 dirham sedekah lebih afdal di sisi Allah daripada 100 dirham, 100.000 dirham. Qila wa kaifa dzalik ya Rasulullah, bagaimana terjadi dengan demikian hai Rasulullah? Sahabat bingung. Nang 1 dirham ganal pahalanya daripada 100.000 dirham. Nabi kita menjawab, akhraja rajulun min 'ardi malihi 100,000 dirham fatasaddaqa biha wa akhraja rajulun dirhaman min dirhamaini la yamliku ghairahuma tayyibatan bihi nafsuhu fasara sahibu dirham afdal min sahibil 100,000. Jadi Nabi kita, orang sugih sering banyakan bisi harta, bersedekahnya 100.000, bisi harta 100 juta umpamanya, bersedekah 100.000. Ada orang bisi duit 2.000-annya, bersedekahnya 1.000, separuh waninya. Kenal ini pahalanya. Kenapa? Ini separuh hartanya diberiakannya. Fasara sahibu dirham afdal min sahibil 100,000. Jadilah kata Rasulullah, orang yang punya 1 dirham itu lebih afdal dari yang bersedekah 100 dirham. Jadi orang fakir jangan sampai karena kada berduit sedikit juga pun, artinya kada berduit banyak lalu kada bersedekah. Sedikit berduit sedikit juga sedekahnya, tapi nilainya lebih baik daripada orang kaya nang sedikit tadi. Yang kelima, adabul fuqara, adab orang fakir adalah la yas'alun nas, tidak mengemis kepada manusia, kada menadah tangan kepada manusia. Rasulullah bersabda, man lam yas'alna fahuwa ahabbu ilaina, orang yang tidak minta-minta lebih kami cintai. Orang yang tidak minta-minta kami sangat cinta kepadanya. Bila Rasulullah sangat cinta, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lain halnya kalau kada minta,
Orang fakir diberi orang, itu lain kisahnya. Ujar Nabi kita, man atahu syai'un min hadzal mal min ghairi mas'alatin wala istishrab fa innama huwa rizqun satahullah ilaih fala yarudduhu. Barang siapa yang datang kepadanya sesuatu daripada ini harta tanpa minta-minta dan tanpa mengintai-ngintai. Datang kali dikira-kira, kali disangka-sangka datang orang memberi harta. Itu rezeki yang dihalau Allah kepadanya. Fala yarudduh, jangan menolak akan yang demikian itu. Nah, ini kalau kita kadang merancang-rancang, kadang meminta-minta, datang dengan tanpa disangka, itu rezeki yang dihalau Allah kepada kita. Fala yarudduh, jangan ditolak. Jangan mengemis kepada manusia. Yang terakhir, yang keenam, adabul fuqara an la yatma'a bima fi aydin nas. Jangan menghendaki nang di tangan orang. Jangan tamak dengan harta orang lain. Karena merasa puas dengan yang Anda diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila orang fakir itu bisa menjaga 6 hal ini, maka dia akan menguasai surga nanti di hari kiamat. Dia akan menjadi mulukul jannah, raja-raja di dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para muhibbin rahimakumullah, kita berharap, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang-orang yang fakir di antara kita menjadi orang-orang fakir yang ridha, yang sabar, dan orang-orang kaya daripada kita orang-orang kaya yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberitahukan bahwa minggu akan datang insyaallah kita seperti tahun-tahun yang lalu memperingati wafatnya Al-Ustadzul Azam Al-Faqihul Muqaddam Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dan diingatkan bagi jamaah yang memberikan sumbangan baik uang atau lainnya, supaya meniatkan itu pahalanya untuk Al-Faqihul Muqaddam dan kedua orang tua, dengan harapan agar kita dan kedua orang tua kita mendapat syafaat daripada beliau itu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.